Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari pada siang hari ini kita bawa hati yang menyembah. Kita datang untuk senangkan Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bawa hati kami dan hidup kami di hadapan-Mu Yesus. Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan bersama. Tak sebatas lagu, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu, kami rindu menyentuh hati-Mu Yesus. Rinduku Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari bersama nyatakan saudara. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu? Satu kerinduan kami Tuhan untuk senangkan-Mu, untuk muliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Selidiki hatiku, apa ku sungguh, ku sangat mengasihi-Mu Tuhan. Ini yang kami punya Tuhan, kehidupan daripada
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Pada siang hari ini kami umat percaya bersatu hati membawa segala hormat, puji hanya bagi nama-Mu Yesus, Raja dalam hidup kami. Mari seluruh umat Tuhan yang semangat memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudara. Kita naikkan ucapan syukur kita karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu kita nyanyikan. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi nyatakan, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kemudian nyatakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau pelihara hidup kami. Haleluya. Mari dengan lebih semangat lagi kita nyanyikan bersama saudara. Let's go. Kecaplah dan lihatlah, Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Kemudian di sisi now, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Come on. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Musik bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Mari yang bersyukur punya Tuhan yang begitu baik, angkat tanganmu, nyatakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami, Engkau pelihara hidup kami Tuhan. Come on and this is another for Jesus. Let's go. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau Allah yang pelihara hidup kami. Nyatakan saudara, selamanya. Sekali lagi bersama serukan, come on. Selamanya. Sorak-sorai meriah bagi Raja kita. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan katakan haleluya. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Sebab hadiah terbesar kasih-Mu telah Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami mau mengangkat suara kami memuji Allah kami. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Dengan sukacita kami menyatakan iman kami di hadapan-Mu
mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Yesus baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kami nyatakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kami nyatakan Engkau sungguh baik, Tuhan. Mari yang bersyukur dengan iman kita mau serukan, saudara. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatan. Ini kerinduan kami, penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah. Yang bersyukur angkat tanganmu, saudara, sama-sama serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama kami menyatakan di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, untuk selama-lamanya Kau tetap baik, Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan buat Allah kita, Tuhan. Yang bersyukur punya Tuhan yang baik, kita mau sama-sama angkat jempol kita, saudara. Kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Come on, sing it out. Dia sungguh baik. Ini pernyataan iman anak-anak-Mu, Tuhan. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Panggil namanya, serukan. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Kami nyatakan Yesus, Dia baik bagiku. Yang bersyukur punya Tuhan yang baik, berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Saudara bisa duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Liani Evita Dan saya Stephanie Lee. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah HUT Usia Indah, Kamis 28 Agustus, pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Nita Setiawan. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan, karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan.
Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Dear parents, selamat atas kelulusan adik-adik NDC Kids. Kami berharap para adik akan terus bertumbuh pada jenjang selanjutnya di NDC Youth. Berikut ini adalah sekilas acara Graduation NDC Kids Class of 2025. Keep growing in faith. God bless. Akhir-akhir ini banyak orang beriman yang mengalami kelesuan rohani. Doa mereka terasa hambar, ibadah hanya sebagai formalitas. Bayangkan sebuah api unggun yang terus-menerus dibiarkan menyala tanpa tambahan kayu. Perlahan pasti akan redup dan mati. Karena itu sepanjang bulan September, NDC menetapkan tema Ignite the Spirit. Kita mau membuka hati untuk dipulihkan dan dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas premarital melalui co-leader saudara. Pendaftaran dibuka hingga 25 Agustus. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Hari ini sama-sama kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau memberikan kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami. Engkau membuktikan janji-Mu di dalam hidup kami. Dan kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan hati bersyukur kita mau datang saudara. Dan mau akan suara kita menyatakan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kami mengangkat tangan kami menyatakan iman kami Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Takkan ada lagi kasih seperti ini, hanya kasih Yesus yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita mau nyatakan bersama. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
Yesus Tuhan. Mari sama-sama yang bersyukur angkat kedua tanganmu. Sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada, hanya kasih Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Kasih-Mu tiada duanya. Mari yang bersyukur di hadapan Tuhan, angkat tanganmu sembah Dia. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga iman kami tidak pernah sia-sia. Sebab Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Yesus. Oh, haleluya. Kau ku kagumi. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Hanya kasih Yesus. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Katakan, kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan, kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada, kasih Yesus tiada duanya, kasih-Mu tiada. Sekali lagi kami menyatakan Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Ibadah ini adalah untuk Tuhan, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan senang dengan pujian penyembahan kami. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami sekarang untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Hati kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Shalom. Apa kabar semuanya? Ikan gabus, ikan lele. Mari fokus dengar khotbah. Judul khotbah saya di ibadah ini adalah Day One Mentality. Mentalitas hari ke-1. Saudara-saudara, saya ingin berbicara cerita tentang Jeff Bezos. Siapakah Jeff Bezos ini? Dia adalah founder dari Amazon. Amazon sendiri adalah perusahaan multinasional Amerika yang berfokus bisnisnya pada e-commerce, teknologi digital, kecerdasan buatan, streaming digital, cloud computing, dan sebagainya. Dan Amazon ini dimulai dari sebuah toko buku online yang kecil.
tapi kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan multinasional. Apa rahasianya? Kenapa bisa begitu pesat perkembangannya? Rupa-rupanya sejak hari pertama Jeff Bezos membangun bisnisnya ini, dia selalu mengajarkan kepada karyawannya konsep tentang always day one, selalu hari ke-1. Konsep always day one ini adalah mengajarkan kepada karyawan bahwa mereka harus bersikap seolah-olah Amazon ini adalah perusahaan yang baru berdiri, yang memberikan pelayanan fokus kepada pelanggannya, yang selalu berinovasi untuk kepuasan pelanggan, dan keluar dari zona nyaman. Sekali lagi fokusnya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggan. Karena konsep ini dianut oleh semua karyawan daripada Amazon, dan ini yang membuat kinerja mereka begitu luar biasa, dan ini yang membuat perusahaan ini mengalami keberhasilan. Saudara-saudara, ternyata Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus selalu mempunyai mentalitas hari pertama di dalam mengasihi Tuhan. Bahwa walaupun kita sudah jadi orang Kristen 15 tahun, 20 tahun, kasih kita kepada Tuhan harus seperti seolah-olah kasih kita pada hari pertama. Kita mencintai Tuhan, kita dilawat oleh Tuhan, kita terima Tuhan sebagai juru selamat kita. Alkitab menyebut ini sebagai kasih mula-mula. Sayangnya ada banyak orang Kristen dengan berjalannya waktu, maka kasihnya kepada Tuhan juga mulai memudar. Bahkan ada orang Kristen setelah 15 tahun menjadi orang Kristen, dia sudah kehilangan kasih kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara, ternyata Tuhan rindu supaya setiap kita ini selalu memiliki kasih mula-mula kepadanya. Dan ketika seorang kehilangan kasih mula-mula, maka Tuhan akan mencela orang itu. Kalau kita membaca Wahyu pasal 2 ayat 4, ini adalah celaan Tuhan, kritikan Tuhan kepada jemaat Efesus. Karena jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula. Wahyu 2 ayat 4 kita baca 2-3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Padahal ketika hari pertama jemaat Efesus terima Tuhan, mereka begitu luar biasa dalam mengasihi Tuhan. Mereka begitu bersemangat dalam mencintai Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Tapi sayang sekali, seiring waktu berjalan, cinta mereka kepada Tuhan mulai memudar. Dan ketika Wahyu 2 ayat 4 yang ditulis, ada banyak di antara jemaat mula-mula sudah kehilangan kasih mula-mula. Kalau saudara orangnya yang mungkin hari ini telah kehilangan kasih mula-mula, maka dengarkanlah khotbah hari ini dengan saksama. Saya sangat percaya ketika saudara menangkap khotbah hari ini dan saudara akan menyadari betapa pentingnya untuk kembali kepada kasih mula-mula itu. Katakan amin. Biar kita punya mentalitas hari pertama dalam mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mencela orang yang telah kehilangan kasih mula-mula? Apa manfaatnya kasih mula-mula itu untuk kita? Kenapa kita harus memelihara kasih mula-mula itu? Alasan yang pertama, sebab kalau kita punya kasih mula-mula, maka kita akan selalu menyala untuk Tuhan, selalu berkobar untuk Tuhan, selalu bersemangat untuk Tuhan. Katakan amin. Dalam dunia pernabian bangsa Israel, ada seorang nabi namanya Nabi Yeremia, yang secara hitungan manusia dianggap sebagai nabi yang paling gagal. Kenapa? Karena ternyata dalam pelayanannya sedikit sekali orang yang bertobat.
Nabi Yeremia ini tidak seperti Yunus yang sekali berkhotbah seluruh penduduk kota Niniwe bertobat. Dia tidak seperti Petrus yang sekali berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis. Nabi Yeremia ini bertahun-tahun berkhotbah, ternyata segelintir orang yang bertobat. Apakah Yeremia kecewa? Tentu saja dia kecewa dengan hasil pelayanannya ini. Apalagi di dalam pelayanannya dia mengalami banyak tantangan. Dia ditangkap, dia dipasung, dia dipenjarakan. Dia merasa pengorbanannya tidak sebanding dengan hasil yang diraih. Dia kecewa. Dan dia berpikir untuk mundur dari pelayanan. Tapi apa yang terjadi ketika dia berpikir untuk mundur dari pelayanan? Coba kita baca Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Jadi dia sudah mau mundur, gak mau lagi menyampaikan firman tentang Tuhan kepada orang Israel. Dia gak mau lagi ingat-ingat nama Tuhan. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Waktu dia berencana untuk mundur, ternyata ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala di dalam hatinya, tertangkap dalam tulang-tulangnya. Dia mencoba untuk menahannya, tapi dia tidak sanggup. Kenapa? Kobaran api yang menyala itu semakin membesar, semakin membesar. Dan akhirnya yang tadinya dia mau mundur, nggak jadi mundur. Yang tadinya dia mau berhenti, tidak mau lagi menyampaikan firman. Akhirnya tetap dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dia setia sampai akhir. Bapak Ibu, saya sangat percaya kobaran api yang ada di dalam diri Yeremia itu adalah kobaran api Roh Kudus yang membakar hatinya terus menerus. Kalau kita ini punya cinta mula-mula, cinta mula-mula itu akan membuat kita terbakar di dalam diri kita. Katakan amin. Cinta mula-mula itu akan membuat kita menyala-nyala, bersemangat di dalam beribadah kepada Tuhan, bersemangat dalam melayani Tuhan, bersemangat di dalam berkorban untuk Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan. Dan saya sangat percaya kalau kita ada dalam cinta mula-mula, kita bukan hanya menyala-nyala untuk Tuhan, tapi api itu akan membuat kita patuh kepada perintah Tuhan. Sama seperti Nabi Yeremia sudah mau mundur dari pelayanan, sudah mau mundur dari Tuhan, tapi kemudian api itu membuat dia maju lagi, patuh lagi kepada setiap perintah Tuhan. Pak, api itu akan membuat kita bukan hanya menyala di dalam Tuhan, tapi akan menjadi orang yang patuh, taat kepada setiap perintah Tuhan. Itu berarti kalau saudara adalah seorang ayah atau seorang ibu, maka cinta mula-mula bukan hanya membuat saudara bersemangat, beribadah kepada Tuhan, menyala-nyala melayani Tuhan, tapi saudara akan menjadi seorang tua yang menjalankan keluargamu dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara akan menjadi ayah, ibu yang selalu hadir dalam kehidupan anak-anakmu. Saudara akan menjadi family man, family woman, sehingga anak-anakmu tidak merasa kesepian. Mereka selalu merasakan, mengalami cinta kasih yang luar biasa dari saudara. Anak-anakmu tidak akan menjadi the fatherless generation atau the motherless generation. Kenapa? Mereka selalu merasakan kehangatan kasih saudara. Saudara selalu ada untuk mereka. Itu berarti kalau saudara seorang suami, saudara bukan hanya menjadi seorang suami yang selalu menyala untuk Tuhan, tapi saudara menjadi seorang suami yang mengasihi istrimu, yang selalu melindungi istrimu, yang mencintai istrimu. Saudara akan setia kepada istrimu
Kalau saudara menjemput anak di sekolah, saudara benar-benar menjemput anakmu di sekolah, bukan menjemput ani-ani. Kalau saudara seorang istri, itu berarti saudara seorang istri yang respect kepada suami, yang hormat kepada suami, setia kepada suami. Saudara bukan gayung lopeping yang mengkhianati suamimu. Kalau saudara seorang karyawan, berarti saudara bukan hanya seorang karyawan yang menyala-nyala untuk Tuhan, tapi saudara seorang karyawan yang bekerja sesuai dengan prinsip firman Tuhan, punya etos kerja yang baik, bertanggung jawab, all out di dalam pekerjaan, saudara loyal kepada perusahaan, punya integritas, punya kejujuran, saudara tidak memakan uang perusahaan, tapi saudara seorang yang menjadi kesaksian di dalam perusahaan saudara. Dan kalau saudara seorang pebisnis, saudara bukan hanya seorang pebisnis yang cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi saudara akan menjadi seorang pebisnis yang menjalankan bisnismu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam bisnismu. Ada seorang namanya Truth Katie, dia pendiri Chick-fil-A. Chick-fil-A ini adalah restoran cepat saji ayam terbesar di Amerika Serikat. Bisnisnya ini dijalankan berdasarkan prinsip Alkitab. Dia melayani dengan kasih, punya integritas dan kejujuran. Dan setiap hari Minggu dia perintahkan semua gerainya harus ditutup. Kenapa? Karena bagi Truth Katie, hari Minggu itu adalah hari orang beribadah kepada Tuhan. Dia selalu mendukung program pendidikan dan pelayanan di gerejanya. Dia berkata, kami tidak hanya menjual ayam, tapi kami melayani Tuhan melalui bisnis ini. Ada juga seorang pebisnis namanya David Green. Dia pendiri Hobby Lobby. Hobby Lobby itu adalah jaringan bisnis retail untuk barang-barang kesenian dan barang-barang kerajinan tangan terbesar di Amerika. Hobby Lobby ini didirikan oleh David Green, dimulai dari garasi rumahnya. Toko kecil, tapi berkembang menjadi sebuah perusahaan kerajinan yang terbesar di Amerika. Rahasianya karena dia menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip firman Tuhan, dan dia mengutamakan kesejahteraan karyawannya. Sama seperti Truth Katie, dia perintahkan kepada tokonya untuk tutup di hari Minggu karena dia mau kasih kesempatan kepada karyawannya untuk bertemu, kumpul keluarga di hari Minggu, dan untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Dia suka menyumbang untuk pelayanan misi di seluruh dunia. Dia berkata, uang bukanlah motivasi utama saya hanya ingin melakukan apa yang Tuhan panggil untuk saya lakukan. Saudara, ada banyak pebisnis berpikir, kalau saya menjalankan bisnis saya sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka bisnis saya tidak mungkin bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Ada banyak pebisnis berkata, kalau saya terlalu jujur, maka nanti saya akan dilindas kayak kue cucur. Kalau bisnis sekarang, ya harus bohong-bohong dikit lah, harus nipu-nipu dikit lah. Kalau tidak, bagaimana bisa untung? Truth Katie dan David Green ingin memberikan contoh kepada kita bahwa kalau kita menjalankan bisnis kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Katakan amin. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau kita hidup benar, takut kepada Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa kita harus memelihara kasih mula-mula kepada Tuhan? Karena kalau kita punya kasih mula-mula, kita akan selalu menyala untuk Tuhan dan hidup takut Tuhan, hidup mematuhi perintah Tuhan. Yang kedua, kalau kita ini memelihara kasih mula-mula, maka kasih mula-mula itu akan membuat kita mengalami perubahan hidup. Jemaat Efesus ketika baru pertama kali bertobat,
Mereka mengalami cinta mula-mula yang luar biasa. Dan itu membuat mereka mengalami perubahan hidup. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 19, itu adalah kali pertama Paulus mengunjungi kota Efesus, lalu kemudian memberitakan Injil di kota itu. Dan kota ini ada kuil yang sangat besar, namanya kuil Artemis. Tempat orang Efesus memuja Dewi Artemis. Menurut mitologi Yunani, Dewi Artemis ini adalah anaknya, putrinya dewa Zeus. Dewi Artemis dikenal sebagai Dewi Bulan. Ini dewi yang melindungi perempuan, yang melindungi persalinan perempuan. Dan ini banyak disembah oleh orang-orang Efesus. Bukan hanya itu, orang-orang Efesus juga mereka suka main magic, suka main sihir. Dan mereka beli buku-buku sihir yang mahal-mahal harganya. Tapi ketika Paulus memberitakan Injil, banyak di antara mereka bertobat. Dan apa yang terjadi ketika mereka bertobat, lahir baru, mengalami cinta mula-mula? Kisah 19 ayat 19 memberi laporan kepada kita. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Waktu mereka bertobat lahir baru, mereka kumpulkan kitab-kitab mereka. Dan mereka bakar di depan umum. Dan nilai kitab-kitab sihir itu mahal, 50.000 uang perak. Mata uang yang digunakan pada masa Paulus disebut mata uang drachma. Ini adalah mata uang Yunani dibuat dari perak. Nilai satu drachma itu adalah upah pekerja satu hari. Jadi kalau 50.000 uang perak itu berarti upah 50.000 hari pekerja. Berarti upah 137 tahun. Gaji 137 tahun. Itu mahal. Besar nilainya. Tapi dibakar di depan umum. Kenapa? Karena mereka mengalami cinta mula-mula. Mereka mengalami perubahan hidup. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mengalami cinta mula-mula itu akan mengubahkan kita. Kita akan berubah dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ketika kita kehilangan cinta mula-mula, maka saat itu juga kita akan tidak lagi mengalami perubahan. Cinta mula-mula akan mengubahkan kita. Kita akan bergairah, terus berubah dari hari ke hari. Itulah sebabnya penting sekali setiap hari kita hidup dalam cinta mula-mula kepada Tuhan. Ada seorang namanya Teddy Hung. Sebelum bertobat dia adalah kepala mafia triad Hong Kong. Ditakuti, sadis, kejam. Bisnisnya prostitusi, perjudian, money laundering. Satu hari Teddy Hung ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia mengubah sel penjara menjadi hotel bintang 5, mewah sekali. Satu waktu ada seorang pendoa wanita yang datang ke penjara, mendoakan setiap narapidana. Ketika tiba di selnya Teddy Hung, dia diusir oleh Teddy Hung. Dan pendoa ini sebelum meninggalkan Teddy Hung, dia memberikan sebuah Alkitab kecil kepada Teddy Hung. Teddy Hung kemudian mengambil Alkitab itu dan membuangnya ke lantai. Saudara, ternyata Teddy Hung, walaupun tinggal di sel yang mewah, setiap malam dia nggak bisa tidur. Dia mengalami depresi yang luar biasa. Nah, waktu dia nggak bisa tidur malam itu, dia lihat Alkitab yang dia lempar itu. Lalu dia ambil Alkitab itu dan dia bilang begini, kalau Tuhan yang disebut dalam Alkitab ini bisa kasih saya tidur malam ini, maka saya akan percaya kepada Tuhan itu. Dan malam itu dia ternyata bisa tidur sambil pegang Alkitab. Besoknya dia kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika dia bertobat, lahir baru, mengalami cinta mula-mula, apa yang terjadi dalam hidupnya? Saudara, terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Dia meninggalkan dunia
mafianya. Dia meninggalkan bisnis kotornya. Dia merintis bisnis kesehatan yang bersih. Saudara, bahkan dia melayani Tuhan lewat hidupnya itu. Lihat, orang kalau mengalami cinta mula-mula, maka hidupnya pasti akan berubah. Ada lagi seorang namanya Sally Luben. Saudara kenal orang ini? Ada bapak-bapak yang kenal? Kalau ada yang mengenalnya berarti saya sangat mencurigaimu. Ternyata Sally Luben ini sebelum bertobat adalah artis film porno terkenal kaya raya. Tapi walaupun demikian jiwanya kosong dan hampa. Satu hari dia divonis dokter, dia kena penyakit herpes kelamin dan kanker serviks stadium 2. Waktu dapat vonis dokter seperti itu, dia jadi stres. Dan dia ingat kembali masa kecilnya. Waktu dia pergi ke sekolah minggu, waktu dia masa kecil itu. Dan dia merindukan untuk kembali ke masa kecilnya. Kembali ke gereja. Akhirnya dia cari sebuah gereja kecil di pinggir kota. Sengaja dia cari gereja kecil supaya tidak ada orang yang mengenalnya. Dan dia masuk ke gereja itu di hari Minggu. Dia duduk paling belakang. Dan sementara ibadah berlangsung, gak ada yang tahu. Ternyata Tuhan menjamah Sally Luben. Dia bertobat di dalam gereja itu. Dia lahir baru. Dan dia mengalami cinta mula-mula. Apa yang terjadi waktu dia mengalami cinta mula-mula? Terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Dia meninggalkan dunia film pornonya. Dia membangun sebuah ministry namanya Pink Ministry. Dan Pink Ministry ini melayani orang-orang yang terjun dalam dunia film porno. Dia layani kru filmnya, kameramennya, dia layani sutradaranya, produsernya, artisnya. Dan dia memenangkan banyak di antara mereka. Sally Luben juga adalah contoh orang yang mengalami perubahan hidup ketika mengalami cinta mula-mula. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memelihara kasih mula-mula itu. Sebab selagi kita masih punya kasih mula-mula, maka selagi itu kita akan terus berubah. Dan perubahan kita harus terjadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tapi ketika kasih mula-mulamu menjadi pudar, maka saat itu kau akan berhenti untuk mengalami perubahan hidup. Saya berdoa biar semua kita terus mengalami kasih mula-mula itu dari hari ke hari. Katakan amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus memelihara kasih mula-mula? Apa manfaatnya kasih mula-mula buat kita? Yang ketiga, kalau kita punya kasih mula-mula, kita akan rela berkorban. Saudara, Paulus juga adalah orang yang hidup dalam kasih mula-mula. Dia mengalami kasih mula-mula saat dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Dia bertobat lahir baru di situ. Dan setiap hari sejak pertemuan dengan Tuhan di Damsyik, dia mengalami kasih mula-mula itu. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia berkata kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Paulus, dia rela berkorban untuk jemaat Korintus. Kenapa dia rela korban untuk jemaat Korintus? Karena dia sangat mengasihi jemaat Korintus. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti rela berkorban bagi orang itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti rela berkorban untuk Tuhan. Karena hakikat kasih itu adalah memberi, berkorban. Tuhan sangat mengasihi kita. Apa buktinya? Tuhan sangat mengasihi kita. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita. Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Itu bukti Tuhan mengasihi kita. Saudara, jadi hakikat kasih itu adalah berkorban. Kalau saudara berkata, saya sayang istri saya, tapi saudara tidak mau korban buat istrimu,
maka sebenarnya kasihmu, cintamu itu perlu diragukan. Bagaimana kita tahu kualitas cinta pasangan kita kepada kita? Lihatlah bagaimana pengorbanannya kepada kita. Bagaimana kita bisa tahu kualitas cinta anak-anak kepada orang tuanya? Lihatlah bagaimana pengorbanan anak-anak untuk orang tuanya. Kalau anak-anak tidak pernah mau korban buat orang tua, tidak pernah mau memberi kepada orang tua, hanya mau ngambil dari orang tua, jangan bilang anak ini mencintai orang tua. Anak yang cinta orang tua, mantu yang cinta mertua, pasti selalu rela memberi, rela korban untuk orang tua dan mertuanya. Katakan amin. Ada sepasang suami istri, miskin tapi saling mencintai. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang sederhana. Suaminya adalah seorang petani, istrinya cantik, punya rambut sampai sedengkul. Cuma sayang, rambutnya jarang disisir karena memang istrinya nggak punya sisir. Satu waktu istrinya ngomong kepada suaminya, suamiku, kalau nanti ada berkat, tolong beli sisir ya, supaya saya bisa sisir rambutku ini. Suaminya tersenyum pahit, lalu berkata kepada istrinya, istriku sabar ya, pokoknya kalau ada berkat, pasti saya belikan kamu sisir. Wong saya juga sekarang lagi mau beli jam tangan, tapi karena nggak punya uang, saya lagi menunda. Karena suaminya punya jam tangan, tapi nggak punya tali jam tangan. Besok paginya, tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya ini pergi ke pasar, jual jam tangannya. Supaya apa? Supaya bisa beli sisir. Dan suaminya pulang sambil pegang sisir dengan tersenyum, karena dia akan memberikan sisir itu kepada istrinya, supaya istrinya bisa menyisir rambutnya. Tapi waktu dia sampai ke rumah dia kaget. Ternyata istrinya sudah botak kepalanya. Sudah gundul kepalanya. Rupa-rupanya. Pagi-pagi itu ketika suaminya pergi ke pasar, istrinya juga pergi ke pabrik rambut palsu. Menjual rambutnya yang panjang ini. Untuk apa? Supaya bisa beli tali jam tangan untuk suaminya. Ceritanya tidak happy ending, Pak. Sebab apa gunanya sisir? Wong istrinya rambutnya sudah gundul. Apa gunanya tali jam tangan? Wong jam tangan suaminya sudah dijual. Tidak happy ending ceritanya. Tapi cerita ini mengandung nilai yang sangat dalam sekali. Nilainya adalah kalau kita cinta, kita rela korban. Jadi bapak-bapak, jangan bilang kau sayang istrimu. Kalau kau pelit, kikir, hitung-hitungan sama istri, uang belanja ditakar-takar, nuntut istri tampil cantik tapi tidak pernah dimodalin, ngomel terus ke istri, pelit, kikir, kan ada suami begitu. Ada istri yang tidak pernah dikasih kado oleh suaminya kalau ulang tahun. Satu hari ketika istrinya mau ulang tahun, pagi-pagi sekali, istrinya ngomong sama suaminya, suamiku, tadi malam aku mimpi. Apa mimpinya? Aku mimpi nemu berlian. Kira-kira apa ya arti mimpiku itu? Suaminya diam, lalu suaminya bilang kepada istrinya, oke, nanti aku pulang dari kantor, kamu akan tahu apa arti mimpimu. Istrinya senang. Dia sudah kasih kode keras, berarti suaminya nangkap kodenya ini. Dan betul, ketika pulang dari kantor sore hari, suaminya bawa kado. Wah, istrinya senang sekali. Segera dia bawa kado itu masuk ke dalam kamar. Dia buka kadonya, ternyata isinya sebuah buku. Judul bukunya, Arti Mimpi-Mimpi. Istrinya kecewa sekali. Sudah dikasih kode keras, ternyata kodenya tidak berhasil. Pak, jangan pelit-pelit Pak.
Kalau kau sayang istrimu, korbanlah buat istrimu. Jangankan dompetmu, nyawamu pun kau akan berikan buat istri. Ada amin bapak-bapak? Yang amin ibu-ibu. Kalau kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti rela berkorban untuk Tuhan. Semuanya kita korbankan buat Tuhan. Bahkan nyawa kita sekalipun kita rela berikan untuk Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka bukan hanya mengalami cinta mula-mula dalam perjumpaan pertama dengan Kristus. Tapi setiap hari mereka hidup dalam cinta mula-mula. Itulah sebabnya ketika mereka ditangkap, dianiaya, bahkan mereka dipenggal, ada yang ditusuk, mereka tidak pernah menyangkal Kristus. Banyak di antara mereka menjadi syahid, menjadi martir. Kenapa? Karena cinta ada dalam diri mereka, membuat mereka rela korbankan nyawa mereka. Mari kita belajar mencintai Tuhan kita dengan belajar berkorban bagi Tuhan kita. Biar cinta kita selalu berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Hiduplah dalam mentalitas hari pertama dalam mencintai Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara tundukkan kepala. Coba saudara introspeksi dirimu. Masihkah ada cinta mula-mula dalam hatimu? Haleluya. Masihkah kau menyala-nyala untuk Tuhan? Haleluya. Masihkah kau rela korban buat Tuhan? Katakan, Tuhan, saya mau punya cinta mula-mula kembali. Kalau kau menyadari cinta mula-mulamu telah memudar, mari datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan, saya mau buka hati saya. Saya mau kembali mengasihi Engkau. Seperti hari pertama aku jatuh cinta kepadamu. Tuhan, jamah hatiku, jamah hatiku. Mari angkat tanganmu yang tinggi, katakan, Tuhan tolong saya. Ilabata syanda, labata syanda.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah setiap tangan terangkat Tuhan. Jamah. Haleluya. Kami mau punya cinta mula-mula Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang telah kehilangan kasih kepada Tuhan, biar Tuhan lawati mereka. Tuhan sentuh hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sentuh hati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hilabata syandala rabata syandala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mengangkat tangan bukan karena kebiasaan, tapi karena sungguh-sungguh kami ingin mengalami cinta mula-mula kembali. Kami ingin mengasihi Engkau seperti hari pertama kami jatuh cinta kepadamu. Tuhan, jamah setiap tangan terangkat, biar kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan sukacita, karena kami pulang membawa cinta mula-mula itu dan terpelihara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tanganmu. Khotbah sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini, menegur, memperingati kami dan menasihati kami dan juga membangun iman kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita tetap berdiri di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dengar sore hari ini sudah bisa menjadi berkat bagi setiap saudara. Amin. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Hengki So yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami percaya Engkau sudah disenangkan lewat ibadah kami. Kami juga bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa Tuhan, biar firman yang kami dengar boleh bertumbuh subur di dalam hati kami. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi setiap kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Hengki So yang sudah menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati kehidupan beliau, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati Tuhan. Pakai beliau selalu untuk selalu berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga setiap para volunteer yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, Engkau memberkati mereka. Dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir beribadah, hamba-Mu berdoa, apapun yang diperbuat kedua tangan mereka sepanjang untuk memuliakan nama Tuhan, semua diberkati Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Allah adalah penyembuh mereka. Yang berbeban berat, kami juga percaya Tuhan, Engkau memberi kelegaan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu.